ketika sholat yang terbayang kemudian, wah iya ya, saya punya janji setelah sholat ini. Kalau yang kehilangan barang terbayang tuh, bahkan ditemukan, oh iya di sini. Maka komitmen jangan sampai kita lalai. Kalaupun ketika kita digoda dengan kayak begitu, maka langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa fokus kembali dari apa yang membuat kita lalai. Ya, jadi komitmen. Ya, jangan sampai kita terpengaruh daripada godaan setan yang memang tidak akan berhenti menggoda kita. Nggak akan berhenti. Bahkan sampaikan disebutkan bagaimana Rasulullah berharap pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, namun ternyata setan masih ada di sisi Abu Thalib. Ada setan manusianya juga, ada setan jinnya juga, yang merayu agar jangan sampai dia mengucapkan kalimat syahadatain. Padahal kalau misalkan pada saat itu Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadatain walaupun dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dijamin dia akan masuk ke dalam surga. Karena ketika orang masuk Islam, kata Rasulullah, maka seluruh amal-amal kejelekan yang dia lakukan pada masa jahiliyah semua dihapus oleh Allah. Maka kalau ada orang yang masuk Islam, berarti dia mulai dari nol. Ya. Apapun kemaksiatan yang dia lakukan sudah dihancurkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, mulai dari nol. Ya. Itu enaknya kalau orang masuk Islam. Ya. Tapi kalau kita kan sudah Islam sejak dini ya, alhamdulillah. Nah, itu yang kedua. Ya. Jangan sampai kita tuh tidak komitmen, termasuk berjamaah di masjidnya ini. Ya. Naudzubillah ya, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah ini. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, kalau ada di satu kampung, ya, ada orang-orang Islamnya, namun kemudian tidak ada orang yang memakmurkan masjid. Jadi nggak ada yang salat berjamaah di masjid. Maka kata Rasulullah, berarti orang satu kampung itu sudah dirasuki oleh setan. Udah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu menunjukkan daerah situ ada daerah maksiat kepada Allah. Kenapa? Ada masjid tidak dilakukan untuk sholat berjamaah. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, fa'alaika bil jamaah, maka kalian lakukanlah secara berjamaah ketika melakukan sholat. Jadi ya'udzubillah, jangan sampai kalau ada di kampung kita ini masjid ada, penumpangnya tidak ada, jamaahnya tidak ada. Yang ketiga adalah yang kita lakukan agar kita tidak tergoda oleh godaan setan adalah ada amalan di dalam Al-Quran. Yang amalan tersebut adalah kita lakukan dengan istiqamah. Seperti apa? Membaca ayat kursi. Ya. Ayat kursi itu ayat yang sangat berat bagi setan ketika menghadapi manusia. Ya. Berat. Saya dulu kan pernah jadi praktisi ruqyah. Bagaimana ketika meruqyah dengan ayat kursi, jin yang ada dalam tubuh manusia itu meronta-ronta kesakitan, minta keluar. Kenapa? Berat ayat kursi itu. Maka kita coba ikhtiarkan untuk mengamalkannya. Baca ayat kursi. Maka kan dalam sebuah hadis dikatakan setiap kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, di antara yang disunnahkan, dianjurkan untuk dilakukan adalah membaca ayat kursi. Kemudian juga membaca qul hu falaq bin nas. Ini akan membentengi diri kita.
Kalau kita misalkan ingin keluar rumah, kita baca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, itu sudah juga dijanjikan Rasulullah akan dilindungi. Bukan hanya dilindungi ketika kita baca. Jadi tadi misalkan mahasiswa nih, ya, dari tempat tinggalnya, ya, datang ke sini baca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka pada saat berjalan dia akan apa? Dapat hidayah. Yang pertama, diberikan petunjuk oleh Allah. Yang kedua, akan dicukupi kehidupannya minimal pada hari itu. Yang ketiga, akan dihindari, dijaga daripada godaan setan. Jadi kalimat ini walaupun singkat padat, namun luar biasa ini manfaatnya. Yang keempat, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, pertolongan Allah dari godaan setan, yaitu kita konsisten dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsisten, istiqamah lah kalau bahasa kita, ya. Kita istiqomah karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang konsisten, khususnya dalam masalah keikhlasan. Ini yang paling berat bagi setan. Karena dalam sebuah ayat dikatakan setan itu berkata sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku akan menggoda manusia yang akan mengakibatkan mereka itu adalah menjadi orang-orang yang sesat. La ughwiyanna, benar-benar dari kalimatnya, benar-benar saya akan goda, saya akan buat mereka sesat daripada jalanmu, ya. Illa, nah ada pengecualian. Siapa yang tidak bisa digoda? Siapa yang tidak bisa disesatkan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu hamba-hambamu yang mereka itu ketika beribadah kepadamu adalah memiliki dasar pijakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat ikhlas ini, ya, berat. Maka kenapa wajar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah, lalu kemudian para ulama meletakkan hadis yang dikatakan Rasulullah pada awal-awal kitab mereka, yaitu berkaitan tentang niat. Yang mana niat ini ada dua, ada yang ikhlas karenanya, ada yang tidak ikhlas karenanya. Terakhir, apa yang kita lakukan? Yaitu bagaimana kita terus berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus berusaha. Kalau nggak bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, yang wajib kita laksanakan. Jangan kita bangga dengan yang sunnah, sedangkan yang wajib kita masih terlalaikan. Maka fokus dulu, fokus kepada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita fokus dengan yang disunnahkan, lalu kemudian kita lalai dengan apa yang diwajibkan. Nah, sebagai penutup ada satu amalan, ya, yang kalau kita baca Quran, kita tuh suka membaca ayat sajadah. Ada ayat sajadah, ya. Di antaranya di surat Ad-Duha juga. Kata Rasulullah dikatakan begini, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia bersujud kepada Allah, dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Sambil menangis. Setan itu kemudian berkata, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya suka. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Jadi tolong, ya, ketika baca ayat-ayat, ada tandanya kan, ada tuh cirinya, ya, langsung sujud. Kalau memang belum hafal doanya, udahlah, ini melakukan perintah Allah, sujud aja. Sambil ikhtiar untuk menghafalkan doa
ketika kita membaca ayat sajadah. Nah, inilah tentang beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Selain tadi disebutkan dalam hadis, kita juga meludah ke sebelah kiri kalau mimpi biasanya. Karena mimpi itu kan ada dua, satu dari Allah, satu dari setan. Ketika kita mimpinya dari setan, maka kita langsung baca ta'awuz, berlindung kepada Allah, lalu meludah ke sebelah kiri. Tapi kalau kita sedang tidur, ambil posisi sebelah kanan istri, jangan sebelah kiri istri. Karena kalau kita misalkan di sebelah kiri istri, ya ada di sebelah kanan istri, maaf ya, balik ya, maka ketika kita kayak gitu, kita meludah samping kiri kita, istri kita. Jangan. Kata kita, oh saya juga nggak mau nanti istri saya mimpi meludah juga ke kiri kita. Yaitu hanya isyarat saja, bukan berarti wah begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada hadis-hadis selanjutnya berkaitan tentang amal ibadah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang istiqomah melaksanakan amalan ini, dan kemudian dimudahkan dalam melaksanakan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.